Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana perang bintang yang dihadirkan atau tengah disorot di Pilkada Jawa Tengah atau Pilgub Jawa Tengah 2024 karena menghadirkan Ahmad Lutfi yang merupakan kita tahu pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah dan juga Andika Perkasa yang juga sempat menjabat menjadi Panglima TNI. Masih membahasnya dengan dua tim sukses dan juga ada dari Poltreking Mas Hanta Yuda. Untuk di segmen ini saya fokus dulu ya Mas Hanta ke Mas Rizky dan juga Mas Dito soal adu gagasan. Jadi tidak hanya perang bintang tapi warga Jawa Tengah tentu saja menantikan apa solusi yang real untuk bisa memajukan Jawa Tengah. Kita tahu ada 3 permasalahan soal kesejahteraan, pendidikan dan juga kesehatan. Itulah yang kemudian menjadi sorotan. Tadi di segmen pertama saya sudah menyinggung soal kesejahteraan yang kita tahu Jawa Tengah ini provinsi termiskin kedua setelah daerah istimewa Yogyakarta. Kalau tidak salah UMP-nya 2 juta. Di angka 2 juta. Nah, di segmen ini saya ingin fokus ke pendidikan dan kesehatan. Tadi sudah saya singgung soal kesehatan ini, angka stunting di Jawa Tengah ini ada di angka 20,8%. Padahal pemerintah pusat ini menargetkan hanya 14%. Ke Mas Dito dulu deh. Mas Dito, apa yang bisa ditawarkan oleh pasangan dari Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihardi untuk bisa menurunkan angka stunting di Jawa Tengah? Karena ini bukan hanya sekedar angka, di sana ada nyawa, ada balita kita, ada anak-anak penerus bangsa. Baik, terima kasih Mbak Disti pertanyaannya. Ini merupakan program yang menjadi prioritas dari Pak Andika dan juga Mas Hendi. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa memang kita masih menghadapi problem serius terkait dengan masalah stunting. Tidak cuma di Jawa Tengah, tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, yang perlu kita pahami bahwa stunting ini itu merupakan yang harus dilihat adalah 1000 pertama hari kelahiran. Jadi 1000 pertama itu dimulai dari sejak bayi ada di dalam kandungan. Jadi ada 3 faktor yang menentukan dalam stunting itu, yaitu faktor prenatal atau ketika kelahiran, faktor kelahiran dan juga ketika faktor postnatal atau pasca kelahiran. Nah, beberapa banyak faktor yang berperan, tidak hanya sebatas masalah gizi, tapi dimulai dari ibu hamil. Jadi ibu hamil itu harus dimulai dengan pemberian nutrisi yang seimbang. Jadi pemberian tablet tambah darah, pengukuran tekanan darah secara berkala, pengukuran janin secara berkala, itu dimulai dari ibunya. Karena hanya dengan ibu yang sehat akan menghasilkan bayi yang sehat. Jadi generasinya harus dimulai dari ibunya. Kemudian pada waktu selama hamil, itu juga harus diberikan nutrisi seperti tablet tambah darah, asam folat. Di sini kita melihat bahwa peran dari puskesmas dan juga posyandu, serta teman-teman bidan dan juga para dokter, itu menjadi kunci bahwa mereka untuk membantu memonitor terkait dengan ibu-ibu yang hamil. Begitu juga dengan yang pasca kelahiran. Nah, pasca kelahiran ini kuncinya ada di nutrisi, Mbak. Jadi nutrisi yang seimbang. Dan nutrisi yang seimbang dalam 1000 hari pertama, itu yang paling penting adalah protein hewani. Jadi yang menjadi prioritas dari Pak Andika dan Mas Hendi adalah kita mengejar di 3 faktor tadi. Baik itu faktor dari pre-kehamilan, kemudian pada waktu kehamilan, dan post-kehamilan. Karena itu merupakan proses yang kontinu dan diutamakan untuk pemberian nutrisi secara berkala, terutama menyangkut dengan protein hewani. Itu yang menjadi prioritas dari Pak Andika dan Mas Hendi, Mbak. Program realnya akan seperti apa nanti? Untuk ada pemberian ibu hamil, ada vitamin di setiap puskesmas atau seperti apa nantinya konkretnya? Konkretnya begini, Mbak, sebenarnya kita semua itu sejak dulu sudah punya sistem yang ada ya. Jadi mulai dari puskesmas, posyandu dan bidan itu semua sudah ada. Di sini kita hanya tinggal mengoptimalkan dan memantau lebih berkala, dan kita memastikan bahwa apa yang menjadi program kami itu sampai di lapangan itu terlaksana. Jadi kita hanya memanfaatkan apa yang sudah ada. Jadi kita tidak akan menambah, karena pemberian vitamin, tablet tambah darah itu merupakan program pemerintah. Jadi hal yang baik itu akan kita lanjutkan dan akan kita pastikan. Namun mungkin terkait dengan pemberian nutrisi tambahan atau protein hewani, itu yang mungkin prioritasnya akan kita ubah. Kalau misalnya dulu ada pemberian biskuit, nah sekarang kita ubah bahwa ternyata protein hewani seperti ikan, lele, ayam, telur itu ternyata lebih dibutuhkan. Jadi kita yang mengarahkan terkait dengan masyarakat ini, terutama ibu-ibu hamil ini ataupun juga bayi-bayi ini, apa yang baik dikonsumsi oleh mereka sampai 1000 hari pertama gitu. Oke, termasuk juga edukasi kepada ibu-ibu hamil yang ada di Jawa Tengah juga ya, bagaimana pentingnya nutrisi yang harus diasup utamanya dari
protein begitu dari daging, kemudian juga dari ikan juga tadi Anda sebutkan begitu. Nah, kalau pasangan Ahmad Lutfi bagaimana untuk menurunkan angka stunting ini? Kemarin setelah kita banyak turun, kita banyak ngopeni ibu-ibu curhat. Artinya kita coba klaster masalah-masalah kesehatan ini di setiap wilayah kan beda-beda ya. Ada yang masalahnya memang dari segi manusianya yang tidak terdidik secara tidak mampu membeli vitamin, tidak mampu makan makanan sehat, tapi juga ada yang masalahnya soal rumah sakitnya, tenaga kesehatannya. Nah, itu coba kita klaster-klaster supaya efektif programnya. Makanya kita akan coba program kesehatan merata. Lalu kita yang pasti akan mendukung program pusat soal makan siang gratis, yang itu juga nanti penetrasinya ke arah kepada gizi yang lebih baik untuk ibu dan anaknya. Oke, program realnya? Ini boleh saya buka sekarang atau nanti? Sebenarnya ada beberapa program kesehatan yang pasti nanti kita konsentrasi sama gizinya si ibu, lalu ketenaga kesehatannya dan fasilitas kesehatannya. Untuk lebih spesifiknya nanti biar Bapak yang lebih paham. Oke, spesifiknya nanti tidak mau dibocorkan lah ya, nunggu debat lah ya, biar lebih seru, lebih sengit begitu ya, kalau menurut Mas Rizky. Nah, tapi Betul, juga yang kemudian menjadi sorotannya itu tadi 3 sebenarnya fokusnya adalah soal kesejahteraan, pendidikan dan juga kesehatan. Kesehatan. Kalau pendidikan itu kan kalau di Jakarta tuh udah jelas gitu ya, ada KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah, kalau di Jawa Tengah itu seperti apa program yang ingin ditawarkan oleh masing-masing paslon ini dari Pak Andika ataupun Pak Lutfi ini, Bung Rizky? Pendidikan ini kita juga jadi concern, apalagi kita nanti coba mau konsentrasi soal santri. Santri ini juga penting kita kaji, lalu kita distribusikan jumlah mereka besar, lalu mereka juga layak untuk sekolah lebih tinggi lagi. Nah, yang kedua, kita sedang mendata kekurangan fasilitas sekolah, lalu pemerataan buku dan seragam yang coba kita data dulu, nanti kita keluarkan pas debat. Oke, kalau Bung Dito, bagaimana pasangan Anda, Andika Perkasa dan juga Hendra Priyadi? Kita tahu kan kalau Pak Hendra Priyadi juga seharusnya lebih bisa bisa lebih tahu lah, lebih bisa belusukan lah masalah-masalahnya, mengidentifikasi masalah soal pendidikan ini harus bagaimana. Kalau Jakarta kan udah punya KJP. Ya, Mbak Disti. Jadi alhamdulillah ya. Jadi Pak Andika berpasangan dengan Mas Hendi, yang mana Mas Hendi adalah seorang birokrat yang sudah berpengalaman 2 periode memimpin Kota Semarang. Kita tahu bahwa Kota Semarang sekarang menjadi kota yang maju, baik warganya maju juga infrastrukturnya maju. Sehingga terkait dengan pendidikan itu tadi sudah seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa pendidikan dan kesehatan adalah fokus prioritas utama dari Pak Andika dan Mas Hendi. Bagi beliau-beliau, pendidikan itu adalah nomor 1 dan juga kesehatan, dan merupakan wajib belajar itu kalau bisa kita capai sampai dengan perguruan tinggi. Jadi itu yang menjadi harapan beliau. Terkait dengan program konkretnya nanti mungkin Pak Andika dan Pak Hendi nanti disampaikan buat jadi kejutan nanti, Mbak. Oke, jadi dua-duanya nggak mau nge-spill sedikit begitu, takut dicontek atau gimana, saya juga nggak tahu nih Bung Hanta ya. Tapi yang pasti saya berharap begitu ya, warga Jawa Tengah juga berharap begitu punya pemimpin yang punya gagasan baru dan juga inovasi baru, terutama untuk bisa memajukan Jawa Tengah. Nah, Bung Hanta, ini kan ada sedikit perbedaan ya. Memang setiap daerah itu punya perbedaan masing-masing. Kalau kita Jakarta, kita bisa bicara soal rasional, realistis. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri tadi kan Anda sudah menyinggung ada juga kelompok rasional, psikologis. Nah, kalau dari pengamatan Anda gitu, Mas Hanta, butuh nggak sih sebenarnya warga Jawa Tengah ini adanya kebijakan populis dan gagasan-gagasan yang baru, yang fresh gitu ya, untuk benar-benar bisa ada solusi di sana? Iya, saya kira tetap ada, karena segmentasi pemilih yang rasional mempertimbangkan program yang ditawarkan dan rekam jejak tentunya, karena program yang ditawarkan ini nanti apakah ada program yang meledak dalam persepsi publik, dalam isu yang bergulir di 2 bulan terakhir. Kalau ternyata ada ledakan, tanda petik ya, isu terkait dengan program yang kemudian itu mempengaruhi pemilih, ya itu bisa. Tapi kalau programnya normatif, hanya perdebatan biasa, itu mungkin tidak terlalu memberikan dampak. Tapi saya kira menarik ya, tidak hanya kandidat ini, tim sesnya juga, Mas Dito dan Mas Rizky sudah
dikupas, sudah dibedah dan sudah diuji oleh Adisti. Nah, jadi harus menguasai apalagi kandidatnya. Dan kalau itu menjadi tontonan masyarakat, nanti pemilih akan melihat di debat Adisti. Ada pemilih rasional, dia akan melihat programnya apa ya, rasional atau tidak, ini masuk akal atau tidak, logis atau tidak. Tapi pemilih psikologis yang dilihat bukan substansinya, tapi bagaimana public speakingnya, bagaimana kemampuan komunikasinya, apakah ada gimmick-gimmick politik, itu tidak bisa dihindari. Pasti itu ada pemilih-pemilih psikologis yang preferensinya lebih ke sana. Tapi kalau pemilih rasional, seperti saya katakan tadi, melihat bagaimana gagasannya, penguasaan masalahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, Adisti, ini yang menarik di Jawa Tengah, sulit untuk saling serang. Biasanya yang diserang itu kan incumbent yang diserang. Nah, kalau ini adu gagasan betulan. Nah, kalau mau diserang incumbent, keduanya agak sulit. Kenapa? Karena dari sisi Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, Gus Yassin ada wakil gubernur incumbent. Jadi nggak mungkin menyerang diri sendiri. Kalau kemudian Pak Lutfi menyerang pemerintahan Mas Ganjar, gimana? Di sana wagubnya kan wakilnya sekarang. Begitu juga pasangannya Pak Andika dan Pak Hendi itu ingin menyerang kinerja pemerintahan Jawa Tengah sebelumnya, juga di situ Mas Ganjar. Mas Ganjar juga didukung oleh PD Perjuangan. Jadi agak sulit untuk menyerang kinerja pemerintahan sebelumnya yang mereka mungkin bisa ditempurkan, yang ditandingkan betul soal soal program gagasannya ke depan, bagaimana dan seterusnya. Dan saya kira menarik ya tadi isu kesejahteraan. Berdasarkan survei juga demikian, Adisti, yaitu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Itu adalah isu-isu sentral dan itu isu paling laku sebenarnya. Kalau kita tanya apa yang menjadi isu paling penting, persoalan masalah yang dianggap paling utama, paling penting bagi masyarakat Jawa Tengah, yaitu ranking tertingginya stabilitas harga kebutuhan pokok, itu terkait kesejahteraan, kemudian lapangan pekerjaan, serta pendidikan dan kesehatan. Jadi masih ada ruang 2 bulan ini untuk bertarung gagasan dan tarung visi misi dan program. Nah, terakhir Mas Hanta, kalau di Jawa Tengah sendiri ini lebih dominan adu gagasan kah atau kemudian justru sosok atau figur yang kemudian lebih dominan? Saya ingin jawab, kalau ingin konteks demokrasi yang kita dorong adalah yang pertama. Gagasan. Gagasan, program. Tapi realitasnya berdasarkan data juga, itu faktor yang kedua sepertinya jauh lebih determinan. Faktor-faktor figur, kalau ada gimmick politik, ada pendekatan figuritas, karena dipilih itu karena faktor merakyat, sering turun ke masyarakat. Faktor-faktor figur ini menurut saya di pertarungan pilkada seperti ini, faktor figur biasanya lebih kuat ketimbang yang kedua. Oke, jadi soal program dan gagasan yang ditawarkan. Tapi kita harus dorong, yang ditarungkan adalah program dan gagasan. Itu lebih kelas, lebih berkelas demokrasi kita. Harus didorong seperti dialog pagi hari ini gitu. Oke, ternyata mau suka atau tidak suka, ternyata faktor figur lah yang cenderung lebih dominan ya kalau di Jawa Tengah begitu. Alangkah lengkapnya ketika figur itu punya gagasan, adu program yang bisa-bisa punya solusi yang real untuk warga Jawa Tengah. Utamanya tadi yang disebutkan soal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, termasuk juga soal lapangan pekerjaan. Oke, masih punya waktu di masa kampanye ini, pasangan dari Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin, kemudian juga ada Pak Andika, serta juga ada Hendrar Prihadi yang kita tahu juga pernah menduduki Semarang lah ibaratnya gitu ya, sudah ngopeni begitu. Kita tunggu bagaimana gagasan-gagasan mereka nanti di debat, dan termasuk juga masa kampanye ini jadi ajang kedua paslon ini untuk bisa memperkenalkan program-program mereka di Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Hanta Yuda dari Poltreking, kemudian ada Mas Rizky dan juga Mas Dito. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu Bapak-Bapak.